Selamat siang, Pak. Selamat siang juga Ibu. Apakah Pak Budi punya waktu luang hari ini? Tidak apa-apa Bu. Begini, Pak, saya mau curhat nih tentang masalah saya. Apakah Pak Budi bisa membantu saya ya? Dengan senang hati. Bu, kira-kira apa ya yang bisa saya bantu ya Bu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Masalahnya apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Semoga saya bisa bantu. Bapak ingat atau tidak ya? Beberapa hari yang lalu, pengawas melakukan supervisi di kelas. Supervisi, saya mendapatkan teguran dari pengawas, Pak. Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sih, Pak, sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius. Tidak serius. Tidak serius yang bagaimana ya Bu? Pengawas mengkritik saya tentang proses mengajar saya, Pak. Jadi, pengawas itu masuk ke kelas, Pak, waktu proses pembelajaran. Oh, proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau sampai dikritik kalau boleh tahu, Bu? Begini loh, Pak. Saat mengajar itu ya, saya tidak menggunakan buku teks. Nah, menurut saya, buku teks itu kan tidak kita bisa mencari dari sumber lain loh, Pak. Misalnya kita memanfaatkan lingkungan belajar, memanfaatkan elektronik, seperti itu, Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Ya, saya sampaikan saja yang sejujurnya kepada beliau. Selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber, Pak. Karena dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum ketika ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, Pak. Jadi saya bilang kalau misalnya pembelajaran itu tidak harus dengan buku referensi, tapi bisa dengan lingkungan belajar, dengan internet atau sumber-sumber lain, Pak. Yang menurut saya itu mengacu pada kurikulum menurut saya sudah cukup, tapi pengawasnya merasa tersinggung, Pak. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Ibu dulu ya, selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, Pak. Saya menggunakan berbagai sumber. Saya mengajak siswa untuk menonton video. Kan sekarang ini banyak ya, Pak, video-video dari internet yang bisa kita gunakan untuk mengajar di kelas. Kemudian saya memanfaatkan aplikasi platform mengajar. Saya memanfaatkan lingkungan sekitar. Seperti itu, Pak. Hmm, Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, Pak. Siswa termotivasi, siswa menjadi semangat. Yang penting kan mengacu pada kurikulum, Pak. Sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda, Bu. Dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Betul juga sih, Pak. Malah saya tidak kepikiran. Saya hanya fokus pada pemanfaatan media-media pembelajaran. Tapi ternyata itu belum maksimal, Pak. Ada siswa saya yang belajarnya kurang, Pak. Walaupun menurut saya menggunakan media yang memudahkan siswa, nyatanya hasilnya tetap kurang baik.
Itulah Bu pentingnya kita menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir apa yang disampaikan pengawas ada benarnya juga ya Pak ya. Iya Bu, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang Pak, saya merasa kepikiran beberapa hari ini. Saya kurang nyaman karena saya merefleksikan apa yang sudah saya lakukan. Saya menjadi resah. Diri pun kepikiran Pak dengan masalah akibatnya saya tidak fokus di kelas, administrasi kelas saya banyak yang tidak saya kerjakan. Jadi ya intinya terganggu lah Pak dengan masalah ini yang menurut saya tidak serius tapi ternyata berdampak banyak pada pekerjaan saya. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya tidak nyaman itu karena pengawas menyampaikannya kepada kepala sekolah kita, Pak. Saya Hmm. takut suatu saat ditegur sama kepala sekolah. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya ya, Pak. Kira-kira saya ditegur nggak ya sama kepala sekolah? Kalau menurut saya, untuk masalah ini, Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya, menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Pak ya. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang Ya Bu, dikatakan Pak Guru. dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat menemui beliau, Pak, untuk membicarakan hal ini. Mungkin Bapak Kepala Sekolah bisa memberikan solusi. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Saya juga akan menemui pengawas, Pak. Saya ingin meminta maaf kepada beliau terkait proses pembelajaran ke depannya. Saya juga akan menggunakan buku teks sesuai dengan saran pengawas, bagaimana menjalankan proses pembelajaran dengan baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini, saya memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin saya terapkan, saya tetap terapkan sumber belajar yang kemarin, Pak, karena siswa saya sudah nyaman dengan media yang sudah saya gunakan. Langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu. Syukurlah saya merasa lega karena jujur saya takut Pak mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi berurusan dengan kepala sekolah, agak khawatir, takutnya salah langkah. Syukurlah Bu, Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian akan mematuhi aturan-aturan yang ada pada instrumen administrasi pembelajaran, Pak, tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran, Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan sejawat, MGMP, dan kemudian saya bisa bersama-sama saling mengingatkan antar teman. Itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak.
Pak untuk waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik ya Pak untuk siswa kita. Amin, amin, amin. Sama-sama, Bu. Maaf Pak, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan tugas ke ruangan saya. Ya, Bu, silakan. Terima kasih Pak. Salam sehat dan bahagia ya Pak. Sama-sama, Bu. Terima kasih kembali, Bu.